Oke, baik periksa, di sini ada ular. Padahal kan ularnya bawa, kan? Itu rahasia, salah satu rahasia. Bukan rahasia. Apa tuh? Itu ada kebutuhan entertain. Karena orang yang mau melihara ular itu adalah orang-orang yang sombong. Kenapa bisa sombong, kan? Kenapa bisa sombong? Karena ular itu berbahaya. Tapi kan gak semua ular berbahaya. Kata siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang Babang lagi berada di salah satu rumah reptiler senior mungkin, ya kan? Siap. Jadi mungkin beberapa tahun lalu kalian pasti sering melihat orang ini di TV-TV gitu. Karena emang waktu itu juga barengan waktu acara-acara tentang reptil, mungkin acara-acara tentang hewan akan muncul di TV di Global TV awalnya mungkin. Ya, betul. Nah sekarang emang jadi gini Kang, teman-teman dari subscriber Babang mungkin ada yang nanya-nanya nih, kalau misalnya Stevie On tuh kemana sih, gadis petualang tuh kemana sih? Karena kalau untuk Panji sendiri mungkin udah punya channel terlebih dahulu ya Kang ya, sama Dede Inon mungkin. Nah banyak yang belum tahu soal aktivitas atau kesibukan apa yang akan lakukan sekarang gitu Kang. Terus apa alasannya waktu itu sempat menghilang dulu di dunia per-TV-an? Siap, langsung jawab ya? Boleh. Baik, nah sebenarnya yang menanyakan itu hanya orang-orang yang rindu saja ya. Jadi kalau nggak rindu, nggak bakalan nanyakan. Ya. Kayak nanyain ya. Kangen. Ya, kangen. Kangen nggak? Kangen. Oh. Karena dulu saya suka menanyakan di TV itu. Ya, terima kasih ya. Terima kasih buat yang kangen. Nah, untuk yang kangen, untuk yang nanyain, kemana sih Akang Ewan kan seperti itu. Ya memang dulu pernah di beberapa TV ya. Yeah. Nah, pertama itu di Global TV itu 2010 sampai 2013. 2014 keburu ini kecelakaan, akhirnya patah kaki dan cedera. Itu saat pembuatan konten atau bukan? Bukan, itu musibah di perjalanan. Oh, jadi ada yang kecelakaan. Musibah di perjalanan, tabrakan ya. Akhirnya patah kaki. Nah, kurang lebih 7 bulan waktu itu istirahat, dan setelah itu masuklah ke global ke MNC TV. Oh, pindahnya ke MNC TV, ya. Bikinlah program namanya Jejak Rimba. Jejak Rimba. Itu saya yang bikin waktu itu Jejak Rimba. Dan dari tahun berapa tuh Kang? 2014. 2014. Ya, 2014 sampai 2018 awal. Waktu itu kan ada aktivitas lain. Nah, akhirnya resign, tidak di TV. Ceritanya ikut ini ke dunia politik. Berarti sampai sekarang masih aktifnya di politik kan? Nah, aktifnya bukan di politik. Ya, di politik jelas ya, karena memang kita harus berpolitik ya. Iya. Sekarang di desa. Ya, jadi sekarang jadi pejabat. Pejabatnya apa nih Kang? Kan orang-orang juga perlu tahu nih. Sekarang Akang Ewon jadi kepala desa di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sih. Tuh, jadi teman-teman semua yang nanyain dari kemarin, nanyain Kang Ewon, Kang Steve Ewon lah, yang lain-lain nanyain pada Kang Ewon itu kemana, ternyata sekarang memiliki aktivitas sendiri sebagai kepala desa. Mantap tuh. Kepala desa. Kepala siapa? berarti nextnya bakal tetap di politik, mungkin masih tetap ya Kang? Akan naik ke DPRD atau mungkin sampai ke bupati gitu. Udah ada pikiran gitu belum kira-kira? Ini doa nih, mudah-mudahan jadi sebuah resonansi yang akhirnya Akang Ewon di dunia perpolitikan bisa ya mungkin di dewan, mungkin bupati, mungkin presiden. Enggak, begini. Kehidupan itu retransisi dan regenerasi. Kita tidak tahu besok kita akan menjadi apa dan akan melakukan apa. Intinya jadikan prinsip dalam hidup ini, pada saat kita bisa melakukan satu kebaikan, lakukan kebaikan itu. Kenapa? Karena apa yang saya dapatkan hari ini, kebaikan-kebaikan yang saya dapatkan hari ini itu adalah buah tangan kebaikan masa lalu.
Ih, mantap tuh Gitu. teman-teman. Nanti boleh tuh buat foto potongan videonya disimpan di TikTok kalian boleh tuh. Ya soalnya kata-katanya menginspiratif banget tuh kan. Gitu tuh. Tapi karena sekarang kan Akang mainnya di politik nih, mainnya pasti dengan orang-orang yang beda seperti dulu. Kalau dulu kan reptiler ya seperti itu. Tapi sekarang Akang masih main reptil atau fauna-fauna yang lain mungkin? Nah, sekarang karena memang passion saya ini bermain binatang, passion Animal saya lover, ini, bukan? betul animal lover. Passion saya ini adventure gitu ya. Tarzan di Indonesia kan dulu. Ya, bisa. Ya itu masih. 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 Sekarang ada kipan apa aja tuh kira-kira? Sekarang banyak sih, tapi banyaknya dilepas. Kan dilepas liar, ke Burangrang. Dilepas liar, ada pantera juga ada di Burangrang. Nanti kalau mau ketemu, tinggal datang sajalah ke Burangrang. Nah kalau ada ketemu pantera, macan kumbang, itu punya Kang Ewon itu. Ya, di Burangrang. Cari sendiri, karena dilepas. Iya emang dilepas, jadi ya sama aja melestarikan ya kayak dulu kan gitu. Betul. Jadi cinta dan suka itu bukan berarti harus pelihara saja ya. Dengan kita membantu untuk melepasliarkan, membantu melestarikan alam, itu pun tanda sebuah peduli kita terhadap satwa dan binatang-binatang tentunya ya. Kenapa? Dengan lestarinya alam maka terciptalah sebuah namanya tempat kehidupan, sebuah habitat kehidupan. Karena sekarang ini banyak hutan yang alih fungsi akhirnya menyebabkan rumah-rumah binatang ya. Nah itu berkurang. Maka dari itu pun beberapa hewan sekarang malah masuknya ke pemukiman. Ya betul. Jadi sekarang ini binatang-binatang lebih banyak di kota ya, lebih banyak di kota, lebih banyak di pasar-pasar, lebih banyak di komunitas, lebih banyak di animal lover gitu ya. Karena ya mungkin karena tadi retransisi, regenerasi dan evolusi itu akan terjadi gitu ya. Karena banyak orang yang mengatakan begini, pada saat saya ataupun teman-teman pencinta binatang atau komunitas-komunitas reptil, komunitas musang ataupun komunitas vet atau binatang yang lainnya, banyak orang, sebagian orang yang sudut pandangnya mengatakan itu adalah eksploitasi satwa. Kalau menurut saya tidak, bukan, tapi itu adalah evolusi. Nah, kenapa? Karena kalau tidak dipelihara, hutan kita sekarang makin lama makin berkurang gitu ya. Tapi bukan berarti juga saya menyarankan untuk pelihara. Tapi itu menurut saya adalah bentuk kepedulian mereka terhadap kelestarian binatang-binatang tentunya. Gitu. Oke. Nah sekarang Kang, saya beberapa mungkin belum lama ya bulan-bulan ini lihat Akang muncul lagi nih di YouTube. Itu emang karena kangen dunia perfilman atau iseng-iseng mengisi waktu kosong Akang sebagai kepala desa? Nah, kenapa saya kemarin bikin konten ya di YouTube ya, sebenarnya namanya sebutin dulu. Steve Ewon the Legend yang bikin. Saya bukan Kang Ewon, itu teman juga yang bikin. Jadi Kang, ini sayang nih, Akang nih ahli binatang, Akang nih udah lama orang sudah mengenal, bikin, sok bikinkan. Dia bikin dibikin. Akhirnya setelah bikin dia kasih ke saya, nah hasilnya akhirnya dia bagus. Pada saat ada waktu luang, waktu senggang ataupun ada yang kita hunting atau kita kemana, akhirnya sekarang kan lebih simpel ya, tinggal bawa kamera selfie. Nah kita nggak perlu kru yang banyak juga. Nggak perlu. Sekarang ini lebih canggih. Justru dunia pertelevisian menurut saya akhirnya jadi kurang laku ya. Dalam artian ya karena banyak kompetitor YouTuber. Nah, sekarang kan hanya punya HP saja, itu kan orang bisa search, nge-vlog, akhirnya jadi sebuah produk. Iya. Dan kita nggak kenal apa itu yang ribet-ribet, nggak kenal di YouTube tuh. YouTube itu ya sekarang tuh gimana ya? Bikin malam harus sudah rilis. Malam sudah bisa rilis. Jadi sinematografi itu jadi nggak laku sekarang. Pokoknya mah lucu, menarik, ditonton. Nah, itulah pokoknya mah. Gitu. Jadi banyak kesempatan. Jadi untuk teman-teman ya banyak kesempatan. Kalau dulu
ingin masuk TV itu wah susah gitu ya. Kalau sekarang gampang, ingin ada di dunia entertain gampang, tinggal bikin vlog-vlog, saya jadi YouTuber terkenal. terkenal. Dan kalau misalnya Kang, untuk kita nggak usah jauh-jauh yang sempat juga dulu sering di TV, Panji Petualang kan itu emang udah fokus tuh Kang, menjadi YouTuber terkenal gitu. Istilahnya emang rintis dari awal, ya sama seperti Akang mungkin ya, sekarang dia merintis dari awal sampai sekarang udah banyak orang yang tahu, karena emang kasus dulu kan seperti itu. Kalau Panji Petualang telah meninggal karena gigitan komodo kasusnya dulu, atau ya gosip-gosip dulu lah. Betul. Dan dia membuktikan bahwa dia belum meninggal sampai sekarang menjadi YouTuber. Dan Akang sendiri apakah kedepannya akan lebih fokus di YouTube atau cuman sebagai pengisi waktu luang Akang nih sekarang YouTube itu? Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Kembali lagi, kehidupan itu adalah retransisi dan regenerasi. Prinsipnya tetap tadi, apa yang bisa kita lakukan tentang kebaikan maka lakukan. Apakah nanti ke depan saya akan jadi YouTuber? Ya Allah alam bisawab juga ya. Apakah nanti saya berlanjut di dunia politik juga? Ya kita tidak tahu ya. Atau nanti tiba-tiba jadi paranormal? Iya. Dukun? Dukun. Bisa saja kan gitu. Intinya mengalir saja, mengalir saja. Nah, fokus dan tidak. Pada saat ada kesempatan saya akan lakukan. Tunggu waktunya aja. Tunggu waktunya. Karena gini, kesuksesan, nah ini perlu dicatat. Kesuksesan, nah itu datang apabila persiapan dan kesempatan datang bersamaan. Maka saya hanya selalu berupaya mempersiapkan datangnya kesempatan. Jadi melakukan kebaikan itu sebenarnya kita menunggu kesempatan. Kebaikan apa? Kebaikan apa? Seperti itu. Oke, mantap tuh teman-teman. Pokoknya buat teman-teman semua juga sekarang udah bisa subscribe langsung ke channel Akang ya. Boleh, mangga. Steve Ewan the Legend. Legend lah, orang lama nih teman-teman. Cuman sekarang perasaan ada yang beda nih, dari gaya rambut mungkin dan lebih tua ya. Karena kalau dulu teman-teman sering lihat Kang Ewan ini di TV selalu menggunakan topi ini ya. Topi ini. Oh iya. Boleh diambil kan? Boleh. Ini ada peliharaannya juga di sini nih. Oh iya. Lagi nyatu sih. Oh jatuh tuh. Ada. Nggak apa-apa lah nanti aja. Ya, nanti juga pulang lagi. Nih, oh, iya. Coba dipakai Kang. Lupa nih. Tadi dipakainya ya. Coba pakai Kang sekarang. Bismillah. Ini kenal gak siapa tuh? Ini Steve Ewan kok tadi kepala desa. lebih estetik kan sekarang kelihatannya lebih enak. Ini memang ini topi apa namanya ya? Pokoknya topi yang selalu menemani. Ya. Dulu. Ini topi yang membawa saya menjadi kepala desa. Nah, ini. Berarti udah ngejabat sebagai kepala desa udah berapa tahun Kang? 1 tahun. 1 tahun. Ya, 1 tahun. Nah selama waktu itu kan waktu beres dari TV pun Akang nggak langsung jadi kepala desa kan? Nah itu Akang aktivitas sehari-harinya mungkin? Banyak ya aktivitas sehari-harinya. Kemarin itu setelah beres dari TV, PR saya itu bagaimana saya itu mempertahankan eksistensi apa itu tentang kesombongan. Nah jadi saya tuh di rumah tetap memelihara ular gitu ya waktu itu. Juga pernah kan bikin sebuah wahana gitu kan. Iya. Nah, jadi Akang keliling gitu? Bukan, jadi kan dulu kan di beberapa tempat wisata kita bikin, terus kan di depan rumah juga kan kita pelihara binatang seperti itu. Nah, kenapa saya bilang mempertahankan eksistensi kesombongan? Karena orang yang memelihara ular itu adalah orang-orang yang sombong. Kenapa bisa sombong kan? Kenapa bisa sombong? Karena ular itu berbahaya. Tapi kan gak semua ular berbahaya. Kata siapa? Ular itu berbahaya. Semua ular itu berbahaya. Jadi tidak bahaya itu tergantung orang yang menyikapinya. Iya sih. Kata siapa sih? Semua ular ada yang tidak berbahaya. Semua ular itu berbahaya gitu ya. Kenapa tidak berbahaya? Karena orang yang menyikapinya. Karena orangnya tidak takut. Kalau yang takut aja tetap berbahaya. Nah dulu kan gitu. Akang pun misalnya di TV dulu suka pelihara binatang nggak? Pelihara. Berarti sama, sombong.
Kan kita nge-share-nya sebagai untuk ilmu teman-teman juga betul, kan, betul. nggak disombongkan. Kalau saya enggak, kalau saya jujur, saya memelihara ular itu untuk sombong. Ya, jadi hebat pelihara ular gitu. Dulu juga kan ada cerita, saya lagi jalan, ceritanya lagi jalan sama istri. Ya, itu ada ular. Biarkan. Kenapa? Nggak ada yang lihat. Itu. Berarti, tapi kan jarang orang yang jujur. Tapi kalau jujuran saya yakin Anda bisa menjawabnya dengan hati nurani. Jadi kalau saya pribadi, kenapa saya pelihara ular? Karena saya sombong. Tapi gimana orang yang menyikapinya juga? Begini, sombong dan tidak, mohon maaf ya. Sambil ngerokok. Santuy nggak bakal dollar pun nih, santuy. Ngerokok, asal jangan salah judul aja. Nggak apa-apa. Akang ngerokok juga nih. Silakan. Boleh silakan. Biar lebih santai. Iya, biar lebih santai. Lanjutin Kang. Jadi begini, maksudnya adalah sombong dan tidak itu tergantung persepsi orang. Nah, daripada gini, wah saya mah pelihara ular itu bukan untuk sombong, buat edukasi. Edukasi tidak perlu bawa ular, tinggal terangkan saja, bikin saja materi, beres kan. Tapi kalau saya bilang saya ini untuk sombong, akhirnya kan saya jadi jujur. Oke, bisa. Kenapa? Karena baik bisa, di sini ada ular. Padahal kan ularnya bawa, kan? Itu rahasia, salah satu rahasia. Bukan rahasia. Apa tuh? Itu ada kebutuhan entertain, bukan rahasia. Nah, tapi kan yang jadi masalah adalah mau bawa ataupun tidak. Steve Ewon itu seorang yang ahli, kan gitu. Kalau misalkan kita kasih ke salah seorang artis, walaupun settingan, kalau bukan ahlinya, nggak bakal. Bisa nggak? Nggak juga. Nggak bisa kan, gitu. Tapi bukan berarti semua disetting, tidak. Tapi ada beberapa yang langsung. Karena coba bayangkan, ular yang didapatkan oleh Steve Ewon, walaupun itu settingan dari mana? Dari alam. Dari alam. Nangkepnya settingan nggak? Enggak. Berarti tidak settingan kan akhirnya. Oke, bisa. Itu salah satu pembelaan diri seorang artis, teman-teman. Bukan pembelaan, ini memang kenyataan. Saya katakan ini settingan. Karena banyak orang yang itu settingannya. Saya katakan iya settingan. Kenapa? Karena yang di TV itu tidak ada yang setting. Kan ada kamera. Tidak ada yang nggak setting. Iya. Tidak ada yang nggak setting, betul. Nah, begitu. Kalau nggak settingan berarti pengaturan. Intinya gini, settingan ataupun tidak settingan, seperti Panji gitu, itu adalah orang yang ahli. Gitu. Bukan orang-orang yang biasa. Bukan orang yang biasa. Jadi kalau tidak ahli tidak akan bisa. Seperti itu. Oke. Kayak datang ke sini, settingan nggak? Ini di setting. Iyalah. Kita Sherlock dulu kan. Mau datang sini, pasang kamera. Lama ini pasang kamera hampir 5 jam. Anjir. Hampir 5 jam. Sampai ganti kamera. Iya. Ini 4 ini 1. Pasti ya. Boleh. Boleh. Ada klasik ya teman-teman. Maaf. Siap. Oke.